Shalom, buat anak-anak semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam sukacita, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tentu kita sangat menanti-nantikan hari ini supaya kita bersama-sama dapat menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian Waktu Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita dan bersemangat. Kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa, kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih diperkenankan untuk mempergunakan waktu yang ada, sehingga kami dapat bersama-sama memiliki kerinduan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi hamba-Mu saat menyampaikan firman-Mu, dan semua anak-anak kami yang sudah siap untuk mendengarkannya juga diperlengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya mereka juga berhikmat dan berpengetahuan untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Salam, salam damai sejahtera untuk semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita saat ini. Tema kita pada hari ini adalah
keluarga Allah. Adalah satu sukacita besar bagi kita kalau kita menjadi anggota keluarga Allah. Karena kita menyadari bila kita adalah anggota keluarga Allah, kita tetap hidup di dalam aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita, pikiran kita, perbuatan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin hidup kita dan Dialah yang mengatur kehidupan kita serta mengendalikan hidup kita. Tentu anak-anak sangat senang bila di dalam satu keluarga ayah dan ibu saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga mau saling memaafkan. Serta mereka juga mau saling berbagi. Tentu demikianlah juga harapan besar kita terjadi dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu kebanggaan bagi Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang yang berwarga negara sebagai kewarganegaraan Roma. Karena dia lahir di Tarsus. Oleh karena itu, kewarganegaraan Roma ini membuat dia jadi orang yang sangat istimewa, berkelas dan berstatus. Tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi sebagai warga negara Roma. Tentu pajak harus dia bayar, aturan negara Roma harus dia patuhi, dan juga apapun yang telah ditetapkan dengan hak istimewa sebagai warga negara Roma itu harus dia patuhi. Begitu juga dengan kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Kita adalah anggota keluarga Allah. Dengan demikian, kita harus mengingat bahwa kita memiliki hak istimewa. Hidup kita adalah anugerah Tuhan, keselamatan kita adalah pemberiannya melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati serta naik ke sorga, supaya setiap orang yang percaya dapat hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Oleh karena itu, dalam kitab Efesus ini, Paulus sangat menekankan bahwa setiap orang percaya yang adalah warga keluarga Allah memiliki kewajiban. Dia harus dibangun dan yang berdasarkan para nabi dan para rasul. Ini juga bangunan yang mengatakan bahwa para nabi dan para rasul ini adalah utusan Tuhan untuk memberitakan tentang kabar keselamatan, untuk mewartakan tentang kerajaan sorga. Dan kita orang yang percaya yang telah dibangun atas dasar itu juga harus menjadi batu penjuru, bukan batu sandungan. Kalau batu sandungan dengan tingkah laku kita, dengan ucapan-ucapan kita, orang meragukan tentang Tuhan yang kita sembah. Atau kita mempermalukan Tuhan kita dengan kelakuan kita. Kita tidak diizinkan menjadi batu sandungan, tetapi harus menjadi batu penjuru. Dan bila kita menjadi anggota keluarga Allah, kita mau bertumbuh di dalam firman-Nya, menjadi matang dan dewasa serta berbuah di dalam firman-Nya. Keinginan dan kerinduan hati kita hidup kudus, menjalankan kebenaran, mau berlaku adil, memiliki sopan santun, dan pedoman hidup kita adalah firman Allah. Tentu dengan demikian kita tahu bahwa bila kita melakukan semua kehendak Tuhan, pola pikir, tutur kata dan tindakan kita semua dikendalikan oleh firman Tuhan.
Bagaimana cara kita supaya kita dapat dikendalikan oleh firman Tuhan? Tentu kita tetap hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Karena memang warga kerajaan Allah benar-benar hidupnya di dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sama seperti kalau bapak kita atau kakak dan abang kita yang sudah memiliki KTP. Dengan demikian mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih ketika ada pemilihan pemimpin-pemimpin daerah. Dengan memiliki KTP mereka boleh menjadi driver, ya, ada persyaratan yang telah terpenuhi. Dengan ada KTP sudah boleh berkeluarga. Dan juga mereka sebagai warga negara wajib untuk mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Dan bila mereka berpergian juga ke negara lain, dia juga harus membawa KTP-nya, bahwa dia memiliki kartu tanda penduduk, kewarganegaraannya itu jelas. Begitu juga dengan kita. Di dalam keluarga kita, orang tua kita telah memberikan akte lahir, mengurus akte lahir. Itu menandakan bahwa kita adalah bagian dari anggota keluarga itu. Sehingga akte lahir itu juga bukan hanya tinggal dipergunakan atau disimpan oleh orang tua hanya di dalam lemari atau disimpan di dalam box arsip-arsip, tidak. Tetapi bila nanti anak-anak mau sekolah, ya, atau mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, atau mau berumah tangga, semua itu dibutuhkan dan itu juga merupakan salah satu persyaratan. Tentu ada juga aturan yang harus kita penuhi ketika kita mengurus akte lahir, ketika mengurus kartu keluarga. Begitu juga dengan kartu siswa, ada peraturan. Kalau kita memang bersekolah di satu sekolah, ya, diatur, ditentukan salah satu persyaratan bagi siswa yang memiliki kartu keluarga, wajib hukumnya mengikuti peraturan sekolah tersebut. Begitu juga kita sebagai warga kerajaan Allah, warga keluarga Allah. Semua ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah tetapkan harus kita penuhi. Bila kita melanggarnya, Tuhan tidak berkenan dengan pelanggaran kita. Hati Tuhan hanya berkenan bagi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita sangat bangga bahwa kita memiliki hak istimewa. Seperti Paulus, dia bangga memiliki kewarganegaraan Roma. Kita juga harus bangga menjadi warga negara Indonesia, menjadi anak-anak tebusan miliknya Yesus Kristus. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Tapi tidak hanya boleh bangga menjadi warga kerajaan Allah, tetapi tidak hidup di dalam Allah. Tidak menuruti semua kehendaknya. Jadi segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah tetapkan, itu harus kita penuhi. Dengan banyak berdoa, membaca firman, itu harus kita lakukan dengan tekun, terus menerus, karena dengan membaca firman hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi. Dan hubungan kita dengan sesama kita juga pasti lebih baik lagi. Karena apa? Dengan selalu membaca firman, hubungan kita dengan sesama juga selalu diingatkan oleh firman Tuhan dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita sangat bangga, kita sangat senang bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah keluarga Allah. Oleh karena itu,
Bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah kita? Tentu dengan hidup rukun, bersukacita, panjang sabar, melakukan keadilan, jujur, dan juga kita mau selalu rendah hati. Karena memang Tuhan berkenan bagi setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Dia. Tuhan memberkati semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini. Tetap andalkan Tuhan supaya firman Tuhan selalu mengendalikan hidup kita menjadi lebih baik. Walaupun kita masih di dunia ini, tetapi kita dapat menjadi garam dan terang dunia untuk memberi terang yang baik bagi sekitar kita. Tuhan memberkati kita, berbahagialah setiap orang yang hidup dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian Tuhan Yesus Baik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Tuhan telah menetapkan dan memilih kami menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Dan kami harus taat dan percaya kepada Tuhan, dan segala aturan yang Tuhan telah perintahkan dan tetapkan untuk kami lakukan, itu harus kami kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh secara terus-menerus, sehingga kami dimampukan untuk meneladani teladan Kristus. Berkatilah semua anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian semester, supaya mereka berhasil dan berprestasi dan mengandalkan Tuhan di dalam mencari ilmu. Biarlah juga anak-anak kami menghormati orang tua mereka, mengasihi saudara-saudara mereka. Berkatilah semangat juang mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kejahatan. Tetapi anak-anak kami mampu menentukan pilihan untuk selalu berbuat lebih baik lagi. Berkatilah orang tua dari anak-anak kami dalam perjuangannya untuk mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan anak-anaknya. Juga mampu memberikan pengajaran yang baik untuk anak-anaknya. Dan orang tua juga mampu menjadi guru agama, guru etika, untuk membentuk karakter iman anak-anak kami sehingga mereka tangguh dan mampu menjadi anak pejuang di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kejahatan yang sangat banyak di sekitar mereka.
Anak-anak kami yang berulang tahun Tuhan berkati. Anak-anak kami yang berduka cita mohon Tuhan hiburkan. Anak-anak kami yang bersuka cita, kiranya Tuhan Engkau tetap tuntun supaya tidak terjerumus ke dalam dosa. Dan ya Bapa di surga, berkatilah semua guru sekolah minggu, dan begitu juga dengan hamba-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, pengurus kategorial dan pengurus PJJ, dan juga moderamen, klasis, dan runggun. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka. Kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Mohon kiranya Tuhan lepaskan kami dari pandemi COVID ini. Dan anak-anak Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, pertolongan dan cinta kasih Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Inilah kami dan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, semangat membaca Alkitab dan berdoa, dan tetap kasihi dan hormati orang tua kita. Begitu juga besar harapan gereja, anak-anak tetap saling mengasihi bersaudara. Sampai bertemu kembali di minggu depan.